Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhir-akhir ini merebak kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang motivator. Banyaknya kesaksian dari korban membuat kasus ini semakin menimbulkan banyak reaksi, baik pro dan kontra. Namun kebenaran dari kasus ini akan bisa dibuktikan dari hasil persidangan nanti. Bagaimana reaksi kita sebagai orang percaya menyikapi hal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya harus menunjukkan sikap hidup yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sebenarnya, apakah yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki hidup yang baru di dalamnya. Kita harus menjadi manusia yang baru karena telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dan Ia telah memisahkan diri dari hukuman dosa yang kekal. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Ayat ini menerangkan bagaimana perilaku orang Kristen dilukiskan dengan berbagai cara. Di ayat ini kita juga dapat menemukan gambaran hidup seseorang yang negatif. Kita tahu bahwa kehidupan orang-orang di dunia saat ini banyak mengarah kepada kesesatan, yang tentu saja hal tersebut menuju kepada kebinasaan. Mengapa terjadi hal demikian? Jawabannya adalah karena hidup mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan dirusak oleh dosa. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada semua orang yang sudah ditebusnya, agar mereka jangan menjadi sama dengan orang-orang di dunia ini, sekalipun sama-sama orang Kristen. Ingat, kekristenan bukan sekedar agama belaka, melainkan kekristenan harus menghasilkan buah-buah roh, seperti yang terdapat dalam Galatia 5. Sekali lagi, kita harus tetap kembali kepada Alkitab yang adalah firman Allah dan kembali kepada apa yang Kristus ajarkan. Di dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah dia akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, sangat mengerikan bukan? Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Tuhan berkenan kepada setiap orang yang hidup melakukan kehendak-Nya, bukan karena ia memiliki label sebagai orang Kristen, orang terkenal, orang pintar, orang berkuasa, orang baik, orang yang hidupnya bergelimangan harta, bahkan sekalipun orang yang mengaku sedang melayani Tuhan. Bukan ketika kita melihat segala apapun di dunia ini. Kita harus bisa melihat, apakah benar ini pekerjaan Tuhan? Apakah benar bahwa Tuhan yang dimuliakan atas pekerjaan atau pelayanan itu? Atau malah kita mempermuliakan sosok manusia yang seakan-akan dipakai Tuhan tersebut? Di dalam Matius 7 ayat 20 berkata, Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan dari buah roh itu dapat kita lihat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di dalam diri kita ada Roh Allah yang berdiam di sana. Mari kita menyerahkan secara penuh hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Segala respon, sikap, dan tindakan kita, biar semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Biarkan Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita, bukan lagi sesuai dengan kehendak kita. Mari kita renungkan kembali. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi hidup kita? Yang kedua, apakah sekarang hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang ketiga, apakah kita hidup dengan masih saja memprioritaskan keakuan yang ada, bukan sesuai firman Tuhan? Yang keempat, maukah hidup kita terus dibaharui oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan? Dan yang kelima, apakah hidupmu sudah menghasilkan buah-buah yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22 hingga 23? Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Bapa kami yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, agar terjadi sesuai dengan kehendak. Kiranya Engkau yang berotoritas dalam hidup kami, Roh-Mu yang bekerja menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.